Babak 326, tujuan, capai tengah. Para pembudidaya dari 4 divisi dari Sekte Penentang Sungai tidak akan pernah bisa melupakan peristiwa luar biasa yang mereka saksikan. Itu sekarang dibakar dalam pikiran mereka, ke jiwa mereka sendiri, dan akan ada di sana untuk selamanya. Saat tangan menempel ke permukaan tanah, sisa lengan keluar dari bawah permukaan air. Sungai melonjak dengan gelombang yang kuat yang bahkan membuat kapal perang Heavenspan Divisi 210,000 meter profound bergoyang-goyang. Sedangkan untuk kapal perang Pilstream Division, para patriark harus turun tangan agar tetap stabil. Pikiran semua penonton dibiarkan kosong ketika mereka menatap lengan besar yang mencuat dari sungai Heavenspan. Di tengah kesunyian yang terjadi, 2 sinar cahaya terus melesat ke langit. Suara gemuruh intens disertai dengan kilatan cahaya multiwarna, serta angin yang kuat. Kemudian, semua orang bisa merasakan energi kuat yang tak terlukiskan memancar keluar saat tangan itu mendorong ke bawah. Sesuatu seperti sebuah pulau muncul di tengah-tengah sungai Heavenspan, yang sebenarnya adalah kepala yang perlahan-lahan naik dari permukaan air. Sekarang, bahkan kapal perang Heavenspan sepanjang 300.000 meter dipengaruhi oleh gelombang yang bergelombang. Ketiga kapal perang besar itu didorong ke bawah sungai, menyebabkan napas terengah-engah di antara para penonton. Bahkan mata Gong Sun Wan lebar, dan ekspresi syok yang sangat langka bisa terlihat di wajahnya. Perlahan, kepala terangkat, memperlihatkan 2 mata yang akan membuat siapapun yang melihatnya benar-benar terguncang sampai ke inti. Selanjutnya, hidung terlihat, dan kemudian bibir. Akhirnya, raungan keluar dari mulut, raungan yang bisa mengguncang langit. Suara memenuhi langit dan bumi melebihi guntur. Tangan leluhur darah terus menekan ke bawah, selanjutnya lehernya terungkap. Bahkan sebelum ada yang bisa bereaksi, sungai Heavenspan benar-benar meledak. Mengirimkan gelombang setinggi 300 meter bergulir ketika tangan lain terulur dari air dan menanamkan dirinya ke tepi yang berlawanan. Tanah berguncang saat celah-celah terbuka dan sebagian tanahnya benar-benar runtuh. Di bawah tangan leluhur darah, bumi yang tampaknya sekeras batu menjadi selembut dempul. Sekarang setelah kedua tangan ditanam dengan kuat, semuanya dilemparkan ke dalam bayangan ketika sosok besar yang tak dapat dimaafkan perlahan-lahan naik ke posisi berdiri di atas sungai Heavenspan. Kepala, leher, bahu, dan dada naik ke ketinggian yang tak terbayangkan. 300 meter 3000 meter 30.000 meter segera, bagian dari leluhur darah yang naik di atas sungai mencapai ketinggian puluhan hingga puluhan ribu meter. Bahunya yang lebar hampir selebar sungai Heavenspan itu sendiri. Setiap potongan otot di tubuhnya memancarkan tekanan yang menakutkan, dan pinggangnya sangat sempit sehingga hampir membentuk segitiga dengan pundaknya. Meskipun segala sesuatu di bawah pinggangnya berada di bawah permukaan sungai. Siapapun yang memiliki kemampuan untuk melakukannya akan dapat melihat bahwa kaki leluhur darah sudah ditanam di dasar sungai. Bagi para pembudidaya, sungai Heavenspan sangat dalam, tetapi bagi leluhur darah, bukan itu masalahnya. Meskipun leluhur darahlah yang berdiri, Bai Xiaochun sekarang adalah jiwa leluhur darah, dan seluruh tubuhnya berada di bawah kendalinya. Saat dia melihat keluar dari mata leluhur darah, langit dan bumi tampak jauh lebih kecil. Baginya, gunung-gunung itu tidak lebih dari mainan, dan sungai besar di bawahnya seperti sungai. Pohon terkuat adalah seperti rumput, dan para pembudidaya itu seperti semut kecil. Perasaan itu sulit digambarkan. Ketika dia mengangkat pandangannya, dia merasa seolah-olah dia bisa meraih dan mencabut benda-benda langit dari langit. Hatinya membengkak, dan setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan kepalanya dan melepaskan tangisan panjang. Teriakan itu mengguncang surga tertinggi, dan memenuhi seluruh benua. Burung dan binatang gemetar ketakutan, dan air sungai Heavenspan melonjak. Buaya emas besar yang berbaring di bawah permukaannya melihat ke atas, dan bahkan tampaknya terguncang. Ada binatang buas besar lainnya yang juga ketakutan, dan dibiarkan gemetaran. Leluhur darah, gumam pendiri Frigid Sek pendiri. Kulit kepalanya kesemutan, dan dia terlihat gemetaran. Di sebelahnya, Li Zimo, Patriark Ironwood, dan Patriark lainnya juga berwajah pucat dan tidak percaya diri. Aku tidak percaya itu benar-benar bergerak. Sekarang adalah bagaimana membuat kesan. Divisi aliran darah akan menggunakan tubuh leluhur darah untuk bergerak ke arah hulu. Patriark Crimson Soul terpana tanpa kata-kata, dan para Master Taoist jiwa Naschen lainnya dari divisi aliran mendalam semuanya benar-benar terkejut. Apalagi dengan divisi Pil-Pil.
Semua mata tertuju pada sosok menjulang tinggi yang menghapus bahkan matahari. Jika bahkan para patriark bereaksi dengan cara seperti itu, ada sedikit kebutuhan untuk menyebutkan Gold Core dan para ahli pendirian yayasan. Semua pembudidaya dari keempat divisi terguncang dan bersemangat. Tentu saja, yang paling bersemangat dari semuanya adalah para kultivator dari divisi aliran darah. Mereka semua berlutut untuk bersujud kepada leluhur darah, berseru di puncak paru-paru mereka. Salam, leluhur darah. Salam, leluhur darah. Kata-kata itu bergema di seluruh negeri dengan cara yang mengejutkan. Sementara itu, di kapal Heavenspan Battleship dari divisi Streamroh, Gongsun Wanner menatap leluhur darah dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dia tampak bingung, dan mengerutkan kening, rupanya, dia mencoba mengingat sesuatu, tetapi kesulitan melakukannya. Kemudian dia melihat mata leluhur darah, dan dia merasa seolah sedang menatap mata Bai Xiaochun. Pada saat itu, cahaya misterius muncul dalam pandangannya sendiri. Ada wanita lain yang memiliki ekspresi yang sangat aneh di wajahnya, ekspresi rasa hormat dan ketakutan, serta tingkat keraguan yang melampaui hampir semua orang yang hadir. Wanita muda itu berada di divisi Pilstream. Dia sangat cantik hingga menyebabkan hampir semua pria kehilangan kendali di sekitarnya. Chen Manyao. Ada sosok bayangan lain yang tidak terdeteksi orang lain, bahkan Bai Xiaochun. Pada saat dia mengambil kendali penuh dari leluhur darah, sosok itu muncul tinggi di langit. Dia mengenakan jubah hitam panjang, dan tidak mungkin untuk melihat fitur wajahnya. Namun, dia jelas sangat tua, dan diresapi dengan aura kematian. Dia menatap leluhur darah dengan emosi campur aduk, termasuk kenang-kenangan. Jika Bai Xiaochun bisa melihatnya, dia akan mengenalinya segera. Orang tua itu adalah orang yang sama dengan yang dia temui di pegunungan tanpa nama, orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Gravekeeper. Setelah beberapa saat, Gravekeeper itu menghela nafas, dan kemudian menghilang tanpa jejak. Saat leluhur darah bangkit, sejumlah besar air sungai Heavenspan mengalir darinya, mengalir deras seperti hujan ke permukaan bumi. Para patriark tersentak dan segera mengusir air dari para pembudidaya dari berbagai divisi mereka. Bagaimanapun, air itu sangat kuat sehingga bisa langsung melelehkan banyak pembudidaya yang lebih lemah pada kontak. Bai Xiaochun melihat kembali ke daerah di sekitarnya. Dia masih belum terbiasa dengan sensasi baru yang dia rasakan. Namun, setelah melihat bahwa gangguannya terhadap air sungai Heavenspan tidak menyakiti siapapun, ia menghela napas lega. Pada saat ini, dia menyadari bahwa tubuhnya sendiri secara aktif mendapat manfaat dari telah menguasai leluhur darah, dan perlahan-lahan tumbuh semakin kuat. Tubuh asuranya membaik. Sayang sekali leluhur darah sudah mati. Aku bisa mengendalikan tubuhnya, tetapi tidak bisa melepaskan kekuatan sejati yang dia mampu dalam hidup. Bahkan kekuatan tubuh kedagingan yang aku bisa lepaskan hanyalah sebagian kecil dari potensi sejatinya. Setelah mengambil lebih banyak waktu untuk menganalisis hubungannya dengan leluhur darah, dia memiliki ide yang lebih baik tentang situasi ini. Bahkan sebagian kecil dari kekuatan yang dia kendalikan sudah cukup sehingga serangan kepalan tinju di pihaknya lebih dari yak bisa ditahan oleh patriark jiwa-jiwa. Setelah sedikit kontemplasi, ia merasakan pikiran dan fluktuasi dari pembudidaya divisi darah lainnya di dalam leluhur darah. Dia bahkan bisa merasakan indera ilahi dari lengkung patriark Guru Godwin. Dengan itu, dia mengulurkan tangan yang pernah menjadi markas sekte aliran darah, dan meletakkannya kembali ke tanah. Ketika dia berbicara, suaranya menyebabkan semua negeri bergetar. Pembagian aliran darah, bagiku. Murid-murid Division Blood bersemangat-bersemangat terbang ke depan menuju pembukaan di tangan. Setelah mereka semua aman di dalam leluhur darah, Bai Xiaochun mengangkat tangan kembali, dan kemudian menunjuk ke sungai. Tentara Sekte Penangkal Sungai, mari kita mulai pawai kita. Saat suaranya menggelegar, Bai Xiaochun mengirim salah satu kaki leluhur darah ke depan, dan dia mulai berjalan menyusuri sungai. Divisi Spirit Stream yang menemukan Patriark Frigid Sek mengambil napas dalam-dalam dan kemudian melambaikan tangannya, mengirim Divisi Stream Roh untuk bertindak. Kapal perang Heavenspan sepanjang 300.000 meter meletus dengan kekuatan yang mengejutkan ketika mulai mengiris air setelah leluhur darah. Divisi Stream Mendalam dan Divisi Pil Stream juga mengirimkan kapal perang mereka. Segera, mereka semua mengikuti, melakukan perjalanan menyusuri sungai Heavenspan menuju Middle Reaches. Matahari mulai terbenam. Seorang raksasa besar memimpin, diikuti oleh 3 kapal perang besar. Ketika mereka melanjutkan perjalanan ke atas sungai, langit berguncang dan tanah berguncang.
Itu adalah pemandangan yang megah. Semua binatang buas yang menghuni sungai Heavenspan benar-benar tidak mampu menghalangi jalan mereka, dan tidak melakukan apapun kecuali melarikan diri dari mereka. Akhir buku 2, bab 327, terobosan basis kultivasi. Laut Heavenspan menempati pusat dunia. Itu adalah tubuh besar, air emas yang tak terbatas yang bahkan para pembudidaya Naschen Sol tidak akan berani masuk tanpa semacam alat ajaib yang dirancang untuk perjalanan laut. Hanya orang-orang di alam dewa yang bisa berusaha menyeberangi lautan, dan dengan susah payah dalam hal itu. Di wilayah timur, barat, selatan dan utara Laut Heavenspan, ada tempat-tempat di mana air laut mengalir melalui celah-celah yang menciptakan 4 sungai besar. Meskipun sungai-sungai itu tidak mencapai batas dunia, mereka memang mendekati. Masing-masing dari 4 sungai besar memiliki sekte sumber sungai di dasar sungai, di lokasi di mana laut dan sungai bertemu. Sekte yang mengendalikan sungai timur adalah Starry Sky Dao Polarity Sect. Setelah sungai mengalir untuk jarak tertentu, ia terbagi menjadi 4 cabang kecil dari sungai yang sama. Lokasi di mana keempat sungai bercabang kemudian dikenal sebagai cakupan tengah dunia budidaya. Lokasi-lokasi itu adalah rumah bagi pengadilan sungai Starry, pengadilan sungai Sky, pengadilan sungai Dao, dan pengadilan sungai Polaritas. Keempat sekte itu layak mendapatkan reputasi dominan yang mereka pertahankan di kes tengah-tengah di dunia kultivasi. Salah satu dari mereka cukup kuat untuk sepenuhnya mendominasi sekte kecil lainnya di wilayah ini, serta sejumlah besar klan pembudidaya. Meskipun setiap cabang sungai yang membentuk Lower Reaches ditempati oleh 4 sekte yang kuat, bahkan jika sekte-sekte itu menggabungkan kekuatan, mereka tidak akan cocok dengan salah satu sekte besar yang menduduki capai tengah. Namun, hanya ada satu alasan untuk itu. Para leluhur dari sekte capai bawah adalah semua pembudidaya jiwa yang baru lahir, sedangkan para leluhur dari sekte capai tengah berada di alam dewa. Alam Deva adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dari tahap Naschen Sol. Itu adalah tingkat kekuatan yang hampir tak terbayangkan, dan perbedaan antara itu dan Naschen Sol bahkan lebih besar daripada perbedaan antara Naschen Sol dan Gold Core. Hampir mustahil untuk memahami perbedaan itu. Karena ancaman kekuatan seperti itu, tidak ada sekte dalam Lower Reaches yang pernah bermimpi mencoba untuk menggulingkan sekte Middle Reaches. Kecuali jika beberapa peristiwa yang menantang surga terjadi. Selain itu, peluang salah satu pembudidaya Naschen Sol dari Lower Reaches menerobos menjadi Deva sangat kecil. Bahkan orang-orang yang dipenuhi dengan bakat laten akan kesulitan untuk menemukan kesempatan untuk melakukannya. Alasan untuk itu adalah karena di Lower Reaches, kekuatan spiritual sungai Heavenspan berbeda, sumber dayanya berbeda, dan tekniknya berbeda. Alasan yang lebih besar lagi adalah bahwa Deva Tribulation sebenarnya mustahil untuk dilampaui tanpa pelindung Dharma. Namun, alasan terbesarnya adalah bahwa sekte-sekte Middle Reaches tidak akan pernah membiarkan salah satu bawahan mereka di Lower Reaches menghasilkan Deva. Itu akan menjadi ancaman bagi posisi mereka sendiri. Namun, tidak ada yang berlaku dalam situasi ini. Kesempatan yang sangat langka muncul dengan Sky River Court. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pengadilan sungai Sky telah melakukan sesuatu untuk membuat marah sekte polaritas Starry Sky Dao. Sebagai hasilnya, 2 Deva telah dikirim untuk melakukan penghakiman terhadap Patriarki Deva Realm Pengadilan Sungai Sky. Konon, mereka bahkan telah mengekstraksi sebagian jiwanya untuk menciptakan sesuatu yang jarang terlihat di dunia, dan sangat berharga, jiwa dewa. Selain itu, lebih dari 70% pembudidaya pengadilan Sky River telah dihukum mati, dan itu termasuk bagian dari kekuatan cadangan dan harta berharga. Jika mereka mau, mereka bisa saja memusnahkan seluruh Sky River Court. Sebaliknya, mereka telah mengeluarkan putusan penting yang memungkinkannya tetap di tempatnya. Dengan membiarkan pengadilan sungai Sky untuk bertahan hidup, mereka telah menciptakan percikan yang menyebabkan perang di antara 4 sekte bawahan di Lower Reaches. Dengan meninggalkan pengadilan sungai Sky yang sangat lemah di tempat, mereka memberikan tujuan yang menarik untuk sekte-sekte Lower Reaches. Tentu saja, pengadilan sungai Sky tidak akan hanya duduk menunggu untuk digantikan. Jika mereka bisa selamat dari serangan sekte mencapai rendah, maka menurut ketentuan dari sekte polaritas langit Dao berbintang, mereka akan memiliki kesempatan untuk terus ada. Jika mereka berhasil mengangkat seorang pembudidaya mereka ke alam dewa di masa depan, maka mereka mungkin dapat kembali ke tingkat kemuliaan mereka sebelumnya. Bukan karena mereka tidak menyadari bahwa keempat sekte akhirnya bergabung. Mereka tahu, namun, tidak berani ikut campur.
Menurut aturan yang ditetapkan oleh Sekte Polaritas Langit Berbintang Langit, mereka tidak diizinkan ikut campur dengan urusan sekte-sekte mencapai rendah. Mereka tidak punya pilihan selain duduk diam dan menunggu hukuman terakhir yang telah diatur oleh Sekte Polaritas Bintang Langit Dao. Hukuman itu tidak lain adalah invasi dari Sekte Sekutu Capai Rendah. Markas besar Sekte Pengadilan Sungai Sky dibangun di atas Sungai Heavenspan itu sendiri. Itu 10 kali lebih besar dari sekte manapun di Lower Reaches. Lagi pula, hampir tidak mungkin untuk melihat satu sisi sungai dari sisi lain di daerah ini. Jauh di bawah sungai dari lokasi itu adalah di mana ia terbagi menjadi 4 cabang lagi, yang merupakan capai bawah dari dunia budidaya. Pada cabang pertama dari keempat cabang itu, adalah mungkin untuk melihat raksasa besar berjalan lamban, setengah terendam dalam air sungai. Setiap langkah yang diambil raksasa itu membuat air mengalir dan menyembur. Dan roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya serta makhluk-makhluk jahat lain di sekitarnya melarikan diri demi kehidupan mereka. Bahkan entitas paling kuat yang hidup di sungai akan memilih untuk bersembunyi di hadapan kekuatan yang mereka rasakan, dan hanya akan membiarkan raksasa lewat. Kadang-kadang, itu mungkin untuk melihat kelinci melayang-layang di bahu raksasa. Beberapa jarak di belakang raksasa itu adalah kapal perang Heavenspan sepanjang 300.000 meter, mengiris melalui air. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya dapat dilihat di kapal perang. Kebanyakan dari mereka duduk bersila dalam meditasi ketika mereka berusaha untuk mendapatkan diri mereka dalam kesiapan puncak untuk pertempuran yang akan datang. Aura muram dan khusyuk mengelilingi seluruh kapal perang. 2 kapal perang lagi dapat dilihat jauh di belakang sungai, salah satunya panjangnya 210.000 meter, yang lain 90.000 meter mereka tampak hikmat seperti kapal perang pertama. Bai Xiaochun telah menyatukan kesadaran banyak pembudidaya kuat untuk mengendalikan leluhur darah. Matanya bersinar dengan cahaya terang saat ia berjalan melalui air sungai. Dia bisa merasakan luasnya dunia di sekitarnya, dan baginya, air yang menghantamnya terasa lembut dan lembut. Dia tidak bisa menahan perasaan kagum yang luar biasa. Suatu hari, aku tidak perlu menggunakan tubuh leluhur darah untuk mendapatkan perasaan yang sama persis ini. Dengan itu, dia mengambil langkah maju, bergerak ribuan meter dalam prosesnya. Berdasarkan kecepatan leluhur darah dan kapal perang Heavenspan. Hanya butuh beberapa hari bagi mereka untuk melewati tanpa halangan melalui sungai sampai mereka mencapai tempat di mana ia terhubung ke sungai yang lebih besar di hulu. Membentang ke Cakrawala adalah sungai besar yang hanya pernah dilihat oleh para patriark selama kunjungan resmi mereka ke Sky River Court setiap siklus 60 tahun. Bagi para pembudidaya lainnya, ini adalah pertama kalinya mereka melihat sungai sebesar ini, 10 kali lebih luas dari sungai Heavenspan yang biasa mereka kunjungi. Bagian tengah mencapai sungai Heavenspan. Apakah ini sungai Heavenspan? Ini sangat besar, petik 2 titik. Dibandingkan dengan sungai ini. Milik kita benar-benar tidak lebih dari sebuah sungai. Para pembudidaya dari 3 divisi di Heavenspan Battleship dapat langsung merasakan bahwa energi spiritual surga dan bumi di sini 10 kali. Lebih kuat daripada yang ada di Lower Reaches. Banyak orang mengambil napas dalam-dalam, suara pecah yang terdengar dari dalam mereka. Mereka belum pernah menemukan energi spiritual sekuat ini, dan bagi banyak orang, itu segera memungkinkan mereka untuk menerobos hambatan kultivasi yang telah menghambat mereka di masa lalu. Ini adalah middle capai. Basis kultivasi aku. Petik 2 titik. Satu-satunya cara untuk mengambil alih Sky River Court adalah mengalahkan mereka dalam pertempuran. Jika aku terus berkultivasi di sini, aku pasti akan dapat mencapai tingkat Patriark Jiwa Naschen. Petik 2 titik. Bahkan para Patriark Sekte Penentang Sungai terengah-engah. Bahkan, perasaan mereka berlari bahkan lebih dalam daripada para pembudidaya lainnya, karena mereka akhirnya mendekati tujuan akhir mereka, menjadi dewa. Jika mereka bisa meletakkan akar di capai tengah, sumber daya dan kekuatan spiritual di sana akan membuat alam dewa lebih dari sekedar mimpi yang jauh. Selain itu, tidak ada seorang pun dari atas yang akan ikut campur ketika mereka mencapai titik terobosan. Setelah semua, memiliki ahli Deva Realm adalah salah satu persyaratan utama untuk sekte capai tengah. Bai Xiaochun bisa merasakan kegembiraan para leluhur. Saat dia mengendalikan tubuh leluhur darah, dia menarik napas dalam-dalam, dan semua yang ada di langit dan bumi bergetar. Gelombang besar energi spiritual surga dan bumi melaju ke arahnya, saat ia menjadi seperti lubang hitam. Setelah energi spiritual memasuki tubuh leluhur darah, dia mengirimkannya ke para pembudidaya divisi Bloodstream, dan kemudian mengambil sedikit untuk dirinya sendiri.
Laut spiritual kesembilannya sebelumnya hanya berada di ambang kristalisasi. Pada saat ini, hanya butuh satu napas untuk menyelesaikan proses. Saat itu sepenuhnya mengkristal, Bai Xiaochun bergetar ketika basis budidayanya meletus dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Setelah 9 lautan spiritual sepenuhnya mengkristal, itu adalah lingkaran besar pendirian Yayasan Heaven Dao. The Middle capai, pikirnya, dipenuhi kegembiraan. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah dia terhubung oleh takdir ke Middle Reaches, jika tidak, mengapa lagi dia membuat terobosan begitu dia masuk. Meskipun berada di dalam leluhur darah, dia masih bisa menyedot energi spiritual tanpa pemborosan. Tampaknya tidak terbatas. Mata berkedip-kedip, dia mengirim leluhur darah melompat maju. Gemuruh besar bisa terdengar saat leluhur darah terbang di udara dan kemudian jatuh ke sungai yang merupakan Heavenspan Timur. Gemuruh, air terciprat kemana-mana, dan ombak besar menggulung. Pada saat itulah ketiga kapal perang Heavenspan juga meledak ke Middle Reaches. Babak 328, di Reskai Banyan. Bai Xiaochun merasa benar-benar bebas dan tidak terbatas ketika ia mengirim leluhur darah ke tengah jangkauan. Pada titik ini, dia bisa mengendalikan tubuh leluhur darah dengan kelincahan dan ketangkasan lengkap. Sungai mulai semakin dalam, dan segera sampai ke dada leluhur darah. Adapun tiga kapal perang Heavenspan, karena berlimpahnya energi spiritual, mereka mampu bergerak lebih cepat, membuatnya lebih mudah bagi mereka untuk bersaing dengan raksasa. Gemuruh bergema keluar dari sungai Heavenspan ketika kelompok itu bergerak ke hulu. Pada titik inilah para leluhur dari tiga divisi mengeluarkan perintah, dan layar besar kapal perang dibentangkan. Pada setiap layar dapat dilihat tiga karakter emas yang bersinar. Sekte Penangkal Sungai. Ini adalah pertama kalinya bahwa nama Sekte Penangkal Sungai diumumkan di jangkauan tengah dunia kultivasi. Saat angin menyebabkan layar mengepak, kata-kata itu terlihat sangat mengesankan. Para leluhur dari keempat divisi telah sepakat untuk melakukan ini sebelumnya. Saat itu, Kepala Dewa Patriark, Master Godwin belum sepenuhnya yakin bahwa rencana dengan leluhur darah akan berhasil. Karena itu, rencananya adalah menggunakan tiga kapal perang Heavenspan, tidak hanya untuk mengangkut anggota sekte, tetapi juga untuk mengesankan dan membuat kagum orang-orang yang melihatnya. Itu adalah upaya untuk mengancam siapapun yang menyembunyikan pikiran mencoba untuk mengukir bidang kekuasaan mereka sendiri di wilayah yang saat ini dikendalikan oleh pengadilan Sky River. Jelas, metode ini berhasil. Dunia kultivasi dari capai tengah jauh lebih besar di daerah daripada capai bawah. Menimbang bahwa semua capai bawah hanyalah satu bagian dari wilayah yang dikendalikan oleh sekte capai tengah yang dominan, adalah mungkin untuk membayangkan seberapa besar suatu daerah itu. Kadang-kadang, sekte kecil dan klan pembudidaya terlihat di tepi sungai. Jelas, organisasi semacam itu memiliki hubungan unik dengan Sky River Court untuk diizinkan membangun diri mereka begitu dekat dengan sungai itu sendiri. Biasanya, mereka adalah orang yang sombong dan sombong, nyaman dalam posisi terhormat mereka di Middle Reaches. Adapun Lower Reaches, mereka memandang rendah mereka dengan jijik. Tapi sekarang setelah Sky River Court dihukum, organisasi seperti itu semakin gugup. Kemudian mereka melihat tiga kapal perang Heavenspan, dan mata mereka membelalak. Mereka dikejutkan oleh ketakutan dan kekaguman, dan hampir tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Dan itu bahkan tanpa menyebutkan raksasa-raksasa yang memimpin jalan bagi kapal perang. Mereka Sekte Penangkal Sungai. Mereka datang dari Lower Reaches. Mereka akan menyerang Sky River Court dengan harapan untuk menggantinya. Klan pembudidaya dan sekte skala kecil semuanya gemetar ketakutan, benar-benar terguncang oleh apa yang mereka lihat. Setelah kapal perang dan raksasa menuju ke kejauhan, klan pembudidaya dan sekte skala kecil segera mengirim kabar kepada orang lain bahwa mereka tahu di jangkauan tengah. Tak lama, semua orang terguncang, dan bahkan pengadilan di sungai-sungai lain menjadi sadar akan apa yang terjadi. Dari sekte dan klan lain di wilayah Sky River Court, ada yang ketakutan dan ada yang gugup. Namun, ada beberapa yang hanya menyipitkan mata merah mereka, seolah-olah mereka mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan. Namun, kelompok lain yang tidak pernah diperlakukan dengan sangat baik, terutama kelompok yang lebih banyak di perbatasan wilayah Sky River Court, dengan cepat mengambil keputusan. Ini adalah kesempatan untuk sekte penangkal sungai, tapi ini juga kesempatan bagi klan sushi kita. Kita dapat muncul di saat-saat sekte yang mendesak sungai sangat membutuhkan. Jika kita bergabung dengan mereka dalam menyerang Sky River Court, pahala yang kita dapatkan dalam pertempuran akan menjadi perlindungan bagi klan kita.
Itu akan memberi kita stabilitas setidaknya 1000 tahun. Petik 2 titik titik. Mari kita ambil risiko. Jika kita tidak menyerang sekarang, surga hanya tahu kapan kita bisa mendapatkan kesempatan lain. Petik 2 titik titik. Tak lama, seluruh wilayah pengadilan Sky River berada dalam keributan besar ketika banyak organisasi mulai menuju ke arah kantor pusat Sky River Court. Sementara itu, kemajuan Bai Xiaochun di Sungai Heavenspan telah memperlambat beberapa. Ini adalah keputusan yang dibuat oleh para leluhur dari 4 divisi. Sejauh yang mereka ketahui, tidak ada bedanya jika mereka tiba di Sky River Court sehari lebih awal atau sehari kemudian. Selain itu, mereka ingin menunggu berita tentang sekte penangkal sungai untuk menyebar di daerah tersebut. Dengan begitu, sekte atau klan manapun yang ingin bergabung dengan mereka akan punya waktu untuk membuat keputusan. Selain itu, siapapun yang berada di pagar akan memiliki kesempatan untuk pergi ke daerah dekat Sky River Court untuk mengamati bagaimana keadaan berlangsung. Dengan menunggu hingga saat yang tepat untuk menyerang di Sky River Court, mereka akan dapat memaksimalkan manfaat dari kemenangan. Ketika Bai Xiaochun mendengar rencana mereka, dia tidak bisa menahan nafas. Jelas, para leluhur melakukan pertaruhan. Namun, dia tahu bahwa mereka semua sangat licik dalam merencanakan, dan merupakan rubah licik yang licik. Ketika mereka semua berkumpul untuk merencanakan, mereka akan menyelesaikan semuanya dengan sangat baik. Pada satu titik, para leluhur dari 3 divisi lainnya berkumpul di pundak leluhur darah. Ketika mereka duduk di sana bersila, Guru Godwin muncul dalam bentuk ilusi di telinga leluhur darah untuk berunding dengan mereka. Serangan kami di Sky River Court akan mencakup 3 serangan besar. Mantra restriktif dilemparkan untuk memastikan tidak ada yang menguping. Adapun Bai Xiaochun, dia memandang curiga pada bentuk seperti semut di pundaknya, dan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terganggu. Serangan pertama adalah melalui air. Serangan ini harus secepat kilat, dan kita harus meraih kemenangan sesegera mungkin. Hanya dengan cara itu kita bisa mengesankan klan kultivator dan sekte lainnya, dan memberi mereka kepercayaan diri untuk bergabung dengan kami. Petik 2 titik titik. Betul, serangan kedua akan melalui hutan. Pengadilan Sungai Sky sangat besar, dan dikelilingi oleh hutan di kedua sisi. Pertempuran akan pahit, dan tujuan utamanya adalah mencapai markas pengadilan Sky River. Petik 2 titik titik. Hehe. Jadi yang kamu katakan adalah bahwa serangan ketiga akan dilakukan di markas sekte itu sendiri. Petik 2 titik titik. Iya nih. Tetapi bagian paling sulit dari serangan terakhir tidak akan berurusan dengan para penggarap pengadilan Sungai Sky. Itu akan menjadi dire Sky Banyan, yang memakan daging dan darah 1 juta pembudidaya setiap 100 tahun. Patriark Dewa Sungai Sky mungkin telah musnah, tetapi menurut laporan intelijen kami, di Sky Banyan mereka masih sangat hidup. Selain itu, kekuatannya mirip dengan Deva. Petik 2 titik titik. Saat para leluhur membicarakan rencana mereka, Bai Xiaochun mendengarkan, jantung berdebar kencang. Ketika dia mendengar mereka menyebutkan di Sky Banyan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertarik. Waktu berlalu. Setengah bulan kemudian, klan pembudidaya pertama datang ke sekte penangkal sungai di tepi sungai, dan menyatakan kesetiaan mereka. Mereka akan bergabung dengan sekte penentang sungai dalam menyerang Sky River Court. Organisasi-organisasi ini yang tidak merasa perlu untuk menunggu dan melihat bagaimana pertempuran berlangsung sebelum bergabung dianggap sangat serius oleh sekte penentang sungai. Meskipun mereka tidak diundang untuk naik ke kapal perang, mereka dijanjikan banyak manfaat di masa depan. Pada hari-hari berikutnya, lebih banyak organisasi muncul untuk menawarkan kesetiaan. Setengah bulan lagi berlalu, dan pada saat itu, 30 klan pembudidaya dan 5 sekte skala kecil telah bergabung dengan aliansi dengan sekte penangkal sungai. Ketika mereka semakin dekat dengan Sky River Court, tren ini memengaruhi banyak organisasi lain, dan menjadi faktor utama dalam keputusan mereka sendiri. Pada titik ini, sekte penangkal sungai merasa bahwa mereka sudah siap. Dengan itu mereka mendorong maju dengan kecepatan penuh. Gemuruh bisa terdengar ketika leluhur darah terbang melalui sungai Heavenspan, memotong melalui air, diikuti oleh 3 kapal perang Heavenspan. Beberapa hari kemudian, para anggota sekte penangkal sungai akhirnya melihat sesuatu yang menakjubkan di depan di sungai. Itu adalah pohon raksasa yang mencapai tinggi ke langit, dan benar-benar menghubungkan kedua tepi sungai. Itu adalah pohon beringin besar yang disebut Sky Banyan. Pohon itu telah hidup bertahun-tahun, dan tingginya puluhan ribu meter akarnya terkubur di kedua tepi sungai, dengan akar kecil menjuntai ke bawah untuk menyapu permukaan air di bawahnya.
Banyak rootlets telah tumbuh bersama dalam rumpun, menciptakan jalan setapak bagi orang untuk menginjak. Seluruh pemandangan itu benar-benar mengejutkan. Akar yang tenggelam ke tepi sungai sebenarnya membentuk skybanyans kecil yang tak terhitung jumlahnya, hampir seperti anak-anak bagi ibu yang merupakan pohon besar yang lebih besar. Karena mereka semua terhubung bersama, mereka seperti hutan besar. Hutan itu cukup memancarkan aura darah dan kengerian. Itu seperti kuburan besar, sesuatu yang dipupuk oleh kekuatan daging dan darah. Itu karena skybanyans adalah pohon yang suka berpesta kulit dan menanduk. Meskipun para patriark sekte penentang sungai sudah menyebarkan berita tentang skybanyans, ketika anggota sekte melihat mereka dengan mata kepala sendiri, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terguncang secara mental. Pohon utama memancarkan aura kematian, dan banyak cabang serta anggota tubuhnya layu, seperti halnya banyak pohon kecil di hutan yang tidak teratur yang mengelilinginya. Yang lebih mencengangkan lagi adalah bahwa di tengah-tengah batang pohon utama, sebuah jejak tangan yang sangat besar dapat dilihat. Seolah-olah sebuah serangan telapak tangan telah disampaikan dengan maksud untuk menghancurkannya. Jelas, Dire Skybanyan, meskipun tidak mati, terengah-engah hampir meninggal. Meski begitu, sedikit kekuatan yang masih dipertahankan sudah cukup untuk mengancam segala sesuatu di daerah. Pengadilan Sungai Sky adalah tempat yang penuh dengan udara yang menyeramkan. Saat ini, tidak ada satupun pembudidaya yang terlihat di daerah tersebut, namun masih mungkin untuk mendeteksi tatapan kebencian yang jatuh pada sekte penangkal sungai dari dalam Skybanyans. Sebagian besar tatapan diarahkan pada Bai Xiaochun dan leluhur darah. Bab 329, Menyerang Pengadilan Sungai Sky. Pada saat leluhur darah dan 3 kapal perang Heavenspan muncul di depan markas pengadilan Sky River, seluruh sungai Heavenspan tampaknya menjadi sunyi. Pada awalnya tidak ada yang dari kedua belah pihak mengatakan sesuatu. Mereka hanya saling memandang, tatapan terbakar dengan niat membunuh. Apakah itu pengadilan sungai Sky atau sekte penangkal sungai, tidak ada yang bisa dianggap benar atau salah. Ketika keheningan terus berlangsung, tekanan kuat membubung hingga udara sendiri tampak memadat. Pada saat yang sama, banyak organisasi yang ada di dalam wilayah pengadilan sungai Sky semua menonton untuk melihat apa yang akan terjadi. Setelah beberapa saat, versi hayalan dari Blood Archery Patriarch muncul di tempat terbuka. Menghadapi pengadilan sungai Sky, dia menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Aku, Tuan Godwin, menawarkan salam kepada sekte ketua. Selanjutnya, Patriark pendiri Spirit Stream muncul secara langsung. Sambil membungkuk, dia berkata, aku, Frigid Sek, menawarkan salam kepada sekte ketua. Di belakangnya adalah para leluhur terkuat dari divisi mendalam dan Pilstream. Ekspresi mereka sedih ketika mereka menggenggam tangan dan memberikan salam resmi. Aku, Crimson Soul, menawarkan salam kepada sekte ketua. Aku, Sievopil, menawarkan salam kepada sekte ketua. Pada awalnya, pengadilan Sungai Sky mempertahankan keheningan. Dari pandangan yang tak terhitung jumlahnya yang berasal dari Dire Skybanyan, banyak yang dipenuhi dengan emosi campur aduk. Setelah waktu yang lama berlalu, suara serak bergema. Tuan Godwin, Frigid Sek, Crimson Soul, Sievopil. Sudah lama, sesama Daois. Ketika suara memenuhi udara, seorang lelaki tua muncul dari pengadilan Sungai Sky, melayang tinggi dan lurus. Dia memiliki rambut putih panjang, dan udara jahat padanya. Yang terutama menakutkan adalah kenyataan bahwa, di sisi kiri wajahnya, ia memiliki pertumbuhan besar daging seukuran kepala bayi. 8 orang muncul bersamanya, tepat di belakangnya, mengejutkan, masing-masing adalah pembudidaya Nascen Sol. Yang terkuat di antara mereka semua adalah lelaki tua itu, yang jelas-jelas berada di lingkaran besar, dan bahkan memiliki sedikit aura surga Dao kepadanya. Dengan waktu yang cukup, pria tua itu kemungkinan besar akan dapat mencapai alam dewa. Pria tua itu tersenyum pahit, mata dipenuhi dengan kealamian yang mendalam. Ia berkata, pertarungan ini tidak membutuhkan pembukaan yang panjang. Aku tahu bahwa kamu datang untuk menawarkan salam hari ini karena keputusan yang ditetapkan oleh sekte ketua. Tidak ada benar atau salah di sini hari ini, setidaknya, tidak ada di antara dua sekte kami. Namun, ada satu hal yang aku yakini. Dan itu adalah, ketika pria itu berbicara, emosi campur aduk bisa terlihat di wajahnya. Suaranya menjadi semakin lembut, sampai Tuan Godwin dan para leluhur lainnya berusaha keras untuk mendengar apa yang dia katakan. Namun, pada saat itu,
Bola mata merah tiba-tiba terbuka pada tumor di samping wajahnya, dan itu memancarkan kebencian dan kegilaan yang berbisa. Kemudian lelaki tua itu berteriak, kalian semua akan mati di sini hari ini. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, udara di sekitar 3 kapal perang Heavenspan mulai berputar dan berubah ketika puluhan ribu orang muncul. Segala macam basis budidaya hadir. Namun, setiap orang sangat cepat, dan mahir menggunakan sihir manipulasi spasial. Dalam sekejap mata, mereka sudah menyerang kapal perang. Bahkan lebih banyak tokoh seperti itu muncul di sekitar patriarki, dan aura pembunuh tokoh-tokoh itu sangat kuat. Jelas, pengadilan Sungai Sky sedang mencoba untuk mengambil keuntungan dari ketidaksiapan saat sekte penentang sungai untuk meluncurkan serangan menyelinap, dan mudah-mudahan, pegang kendali. Namun, tepat pada saat penyerang Sky River Court menyerang, gemuruh bergema ketika pedang yang sangat besar terwujud. Hampir segera setelah itu muncul, itu terbagi menjadi puluhan ribu pedang besar yang lebih kecil yang menebas udara menuju dire Sky Banyan. Ini adalah formasi pedang divisi aliran mendalam, yang biasanya membutuhkan banyak waktu untuk mempersiapkan. Fakta bahwa itu tiba-tiba muncul di sini dan sekarang menunjukkan bahwa kesopanan 4 patriark sebelumnya hanya untuk pertunjukan. Ini adalah situasi melawan kejahatan dengan keganasan. Ini adalah perang yang akan menentukan nasib dua sekte, dan tidak ada ruang untuk kebenaran atau moralitas. Setiap kelemahan seperti itu akan datang pada harga yang pahit. Ledakan gemuruh memenuhi udara ketika perisai cahaya muncul di sekitar kapal perang Heavenspan. Benar-benar menghalangi serangan para pembudidaya pengadilan Sky River dan mencegah mereka maju ke arah kapal. Secara bersamaan, cahaya berwarna darah meletus dari leluhur darah, melindungi para leluhur. Di arah Sky River Court, dire Sky Banyan mulai berkilauan dengan cahaya, dan kemudian banyak daun terbang keluar untuk menghalangi formasi pedang. Serangan saling menyelinap yang diluncurkan oleh kedua belah pihak telah gagal untuk mengamankan tangan atas untuk salah satu dari mereka. Tidak ada sekte yang menunjukkan pertimbangan untuk yang lain, juga tidak ada yang tertarik untuk berdiskusi. Pertempuran telah dimulai. Cabang-cabang seperti pohon anggur yang tak terhitung jumlahnya keluar dari Sky Banyan seperti ular ganas dan haus darah. Yang menemani mereka adalah banyak pembudidaya, hampir kabur saat mereka melesat di udara menuju sekte penangkal sungai. Para pembudidaya pengadilan Sungai Sky terampil dengan sihir manipulasi spasial, dan jauh lebih cepat daripada pembudidaya biasa. Selain itu, mereka sangat terampil menyembunyikan diri. Yang benar adalah bahwa di jangkauan tengah dunia kultivasi, pengadilan Sungai Sky dikenal bisa membunuh siapapun, di mana saja. Bahkan benar untuk mengatakan bahwa Sky River Court adalah sekte pembunuh. Dalam sekejap mata, lebih dari 10.000 pembudidaya pengadilan Sky River muncul, menghapuskan langit saat mereka melepaskan serangan mematikan. Mereka melayang di udara seolah-olah sedang melakukan teleportasi, segera setelah mereka terlihat, mereka akan menghilang ke tempat lain. Ini adalah pertama kalinya sekte penentang sungai menghadapi teknik seperti itu, dan itu memberi pengadilan Sungai Sky keuntungan yang jelas. Lalu ada tanaman merambat, yang bertepi dengan kekuatan yang mencengangkan saat mereka menjerit di udara. Pada saat yang sama, banyak Sky Banyans kecil di kedua tepi sungai muncul dari tanah dan berubah menjadi pengkhianat. Sambil melolong, mereka meluncurkan diri mereka di atas sungai Heavenspan menuju sekte yang menentang sungai. Beberapa pepohonan setinggi puluhan meter, beberapa di antaranya setinggi ratusan meter di masing-masing dan setiap dari mereka, para pembudidaya Sky River Court dapat dilihat. Duduk di sana bermeditasi saat mereka melepaskan kekuatan untuk mengendalikan kekuatan mengejutkan para pengkhianat. Bahkan ketika pasukan pengadilan Sungai Sky maju, Bai Xiaochun mengirim leluhur darah melompat ke udara. Akibatnya, gelombang besar bergulir di permukaan air Sungai Heavenspan. Banyak pembudidaya pengadilan Sungai Sky hanya terhalang oleh ombak. Tetapi yang lain yang tidak menghindarinya dengan cepat menjerit dengan sedih ketika mereka terendam air dan kemudian meleleh oleh air. Bagaimana mungkin Sky River Court mungkin mengabaikan fakta bahwa leluhur darah baru saja melompat ke udara? Yang benar adalah bahwa leluhur darah sebenarnya adalah titik fokus dari pertarungan ini. Seketika, banyak tanaman merambat melesat keluar dari banyak Sky Banyans, yang terbang di udara dan mulai membungkus leluhur darah. Tanaman merambat itu memancarkan kekuatan yang mengejutkan, dan didukung oleh kehendak dire Sky Banyan sendiri. Mata Bai Xiaochun berkedip dengan cahaya dingin. Tanpa ragu sedikit pun, ia melepaskan kidarahnya, melambaikan tangan kanannya dengan kejam dan mematahkan semua tanaman merambat.
Bai Xiaochun sangat menyadari bahwa misinya dalam pertempuran ini adalah untuk menetralisir Dire Sky Banyan. Ketika dia bergerak maju menuju pohon besar, semakin banyak tanaman merambat keluar, melaju ke arahnya dengan pengabaian liar ketika mereka berusaha menghalangi kemajuannya. Pada saat yang sama, kapal perang Heavenspan sepanjang 300.000 meter melesat ke depan, berkilauan dengan cahaya formasi mantra ketika raksasa yang tak terhitung jumlahnya bangkit di geladaknya. Menderu, para raksasa melompat keluar untuk bertarung dengan para pembudidaya pengadilan Sky River. Hal serupa terjadi dengan kapal perang kedua. Sejumlah besar boneka terbang keluar, menabrak kekuatan Sky River Court. Lebih banyak formasi pedang muncul di langit, dan kemudian hujan pedang mulai turun. Kemudian datang divisi Pillstream. Sebuah kuali besar muncul di udara, yang mulai memandikan segala sesuatu di daerah itu dengan cahaya lembut. Ada sesuatu yang beracun tentang cahaya, dan setiap kultivator Sky River Court yang disentuhnya mulai bergetar hebat. Sebaliknya, pembudidaya sekte penangkal sungai yang disentuh cahaya merasakan basis kultivasi mereka meningkat dan luka-luka mereka disembuhkan. Suara Chen Manyao terdengar ketika dia memberi perintah kepada Pillstream Division, dan gas beracun segera mulai menyebar ke arah musuh. Dalam sekejap mata, suara gemuruh besar naik ke langit. Di udara, para leluhur dari keempat divisi mulai berkelahi dengan para penggarap Nas Chen Sol dari Sky River Court. Boom terdengar. Dalam pertarungan awal, tidak jelas pihak mana yang lebih unggul di antara para patriarki. Meskipun pengadilan Sungai Sky kalah jumlah, orang tua yang setengah langkah ke alam Deva sebenarnya memberi mereka sedikit keuntungan. Para tetua utama, penanam eselon warisan, dan para ahli inti emas dari sekte penangkal sungai membentuk tulang punggung tentara. Mereka kalah jumlah dari Sky River Court, dan berkat serangan terus-menerus mereka, para pembudidaya Core Gold River Court menderita satu kekalahan demi satu. Jika hanya itu yang ada di sana, itu mungkin bukan masalah besar. Tapi kemudian, 3 kapal perang Heavenspan meletus dengan cahaya yang menyilaukan, balok kehancuran selebar 300 meter. Sumber daya untuk sinar cahaya adalah bagian kerangka dari binatang Dewa Deva yang membentuk lunas mereka. Saat cahaya melaju, suara gemuruh memenuhi udara, dan setiap penggarap Sky River Court yang menghalangi itu langsung berubah menjadi abu. Target dari sinar cahaya yang merusak itu tidak lain adalah Dire Sky Banyan. Bab 330, Mengunci Sky Banyan Dire. Untuk sekte penangkal sungai, ada satu kunci untuk pertempuran ini. The Dire Sky Banyan. Serangan dari Heavenspan Battleships memiliki satu tujuan, untuk membersihkan jalan bagi Bai Xiaochun untuk mencapai Dire Sky Banyan. 3 sinar cahaya menembus segalanya seperti pisau setajam silet yang mengiris bambu. Ketika mereka menabrak Dire Sky Banyan, pohon itu bergetar dan mengeluarkan tangisan pahit yang menyebabkan darah mengalir keluar dari mulut setiap pembudidaya di sekitarnya. Namun, itu tidak mempengaruhi leluhur darah sama sekali. Di bawah kendali Bai Xiaochun, leluhur darah melompat tinggi ke udara untuk muncul langsung di depan Sky Banyan kuno. Kemudian, tinju raksasa terbentuk dan menabrak pohon dengan kekuatan 10 gunung. Sebuah ledakan besar bergema, dan pohon raksasa itu bahkan bergetar lebih keras. Tiba-tiba, gelombang besar muncul di permukaan sungai Heavenspan saat akar selebar 30 meter meledak. Panjangnya lebih dari 3.000 meter dan setajam silet, menyebabkan suara siulan bergema saat melesat menuju leluhur darah. Menghancurkan, leluhur darah tidak terluka, tetapi banyak dari kultivator divisi aliran darah di dalam batuk darah dari kekuatan pukulan. Dan harus berjuang untuk mencegah basis kultivasi mereka melonjak di luar kendali. Bai Xiaochun tahu bahwa waktu terbatas, jadi dia dengan cepat melepaskan serangan tinju lainnya. Itu adalah serangan kepalan tangan yang bisa melukai serius bahkan seorang pembudidaya Nas Chen Sol, tetapi Dire Sky Banyan tidak jatuh. Namun, pohon kuno itu dikejutkan oleh kekuatan ancaman leluhur darah yang mengancam, dan dapat mengetahui bahwa hanya sebagian kecil yang digunakan. Jika kecakapan pertempuran penuh leluhur darah dilepaskan, serangan tinju tunggal akan lebih dari cukup untuk menyebabkan Dire Sky Banyan meledak menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Meski begitu, sebagian kecil daya yang digunakan masih mengejutkan. Meskipun pohon itu tidak percaya diri untuk dapat menyakiti raksasa itu, ia yakin bahwa itu dapat membunuh orang yang mengendalikannya. Saat ini, ia bersedia membayar berapapun untuk melakukan hal itu. Saat Bai Xiaochun memukulnya, pohon itu mulai bergoyang-goyang. Adapun para penggarap pengadilan Sungai Sky, itu dengan sangat terkejut, dan mata merah sepenuhnya, bahwa mereka berusaha untuk campur tangan.
Pada saat krisis itulah akar kedua melesat ke arah leluhur darah, kemudian yang ketiga dan keempat. Jeritan peluit memenuhi udara, dan Bai Xiaochun mengertakkan gigi. Mengingat dia berada di rongga jantung, beban serangannya ditanggung oleh yang lain. Meski begitu, darah mengalir keluar dari mulut Bai Xiaochun, dan di atas itu, kekuatan serangan meningkat. Beberapa saat kemudian, akar kelima muncul, kemudian lebih, sampai ada 8. Para pembudidaya di dalam leluhur darah mengalami kesulitan mempertahankan kekuatan seperti itu, dan banyak dari mereka yang jatuh pingsan. Akibatnya, kontrol Bai Xiaochun atas leluhur darah mulai goyah. Namun, rentetan berkelanjutan oleh leluhur darah telah mengetuk celah di bagasi di Reskai Banyan. Aku tidak bisa menjaga hal-hal seperti ini, pikir Bai Xiaochun, matanya berkedip-kedip. Mengaum di bagian atas paru-parunya, dia mengulurkan tangan leluhur darah, mendorongnya ke celah yang telah terbuka. Dan kemudian mengerahkan semua kekuatan yang bisa dia kumpulkan untuk merobek lubang yang lebih lebar. Suara merobek indik telinga bergema, menyebabkan banyak pembudidaya pengadilan Sky River di kedua tepi sungai mengeluarkan teriakan mengerikan. Bahkan pembudidaya Naschen Sol yang berkelahi di udara terkejut. Bai Xiaochun membuka celah untuk menggandakan ukuran sebelumnya, menyebabkan teriakan di Reskai Banyan bergema tinggi ke langit. Saat pohon besar itu berjuang, air dari air sungai Heavenspan mendidih, dan ombak besar menggulung ketika akar raksasa muncul ke udara. Ketika akar besar menabrak leluhur darah, Bai Xiaochun merasa seperti dia akan pingsan. Banyak pembudidaya lain di dalam leluhur darah batuk darah. Bai Xiaochun bisa merasakan kendali atas leluhur darah menyelinap pergi. Pada saat itulah dua akar besar, panjang 30.000 meter tiba-tiba bangkit dari dalam sungai Heavenspan. Mereka jelas berbeda dari akar lainnya, mereka adalah akar utama di Reskai Banyan. Mereka seperti pilar besar, satu di kanan, satu di kiri, menabrak leluhur darah. Itu adalah momen kritis di mana tidak ada waktu untuk merenung atau mempertimbangkan. Mata Bai Xiaochun berwarna merah cerah, dan dia beroperasi sepenuhnya berdasarkan insting. Tangan kiri leluhur darah mengulurkan tangan untuk meraih akar besar di sisi kiri. Menjepitnya di bawah ketiak kiri leluhur darah, Bai Xiaochun mengirim tangan kanan untuk meraih akar lain dan melakukan hal yang sama. Suara gemuruh bergema keluar dari kanan dan kiri. Wajah Bai Xiaochun seputih selembar kertas saat dia melakukan kontrol terakhir yang dia mampu, untuk menekuk kaki leluhur darah. Mungkin aku tidak bisa membunuhmu, tapi aku bisa menguncimu. Leluhur darah mencengkeram dua akar utama dengan erat, lalu mulai tenggelam ke dalam sungai. Suara gemuruh yang intens bisa terdengar saat leluhur darah tenggelam di bawah permukaan sungai Heavenspan, memegang dua akar saat ia turun ke dasar sungai. Tidak peduli bagaimana di Reskai Banyan berjuang, itu tidak mampu mencegah hal ini terjadi. Mengaum, di Reskai Banyan menjadi gila, tetapi tidak berdaya. Dalam sekejap mata, leluhur darah yang tenggelam menyebabkan di Reskai Banyan mulai miring. Sekarang setelah terkunci di tempatnya, sulit bagi di Reskai Banyan untuk berjuang, apalagi melepaskan kemampuan ilahi yang paling kuat. Mengambil keuntungan dari momen itu, Bai Xiaochun membuka mulut leluhur darah dan mengeluarkan raungan mengejutkan dari bawah permukaan sungai Heavenspan. Seketika, ledakan udara mengukir terowongan di dalam air, di mana muncul banyak pembudidaya divisi Bloodstream. Meminjam kekuatan ledakan udara, mereka menembak ke tempat terbuka. Penanam inti emas, para ahli pendirian yayasan, para leluhur, dan bahkan sejumlah besar murid sekte luar dan dalam semuanya meledak ke tempat terbuka. Mereka semua mengalami luka-luka, tetapi begitu mereka mandi di cahaya yang dilemparkan oleh kuali divisi pil-pil, luka mereka mulai membaik. Jelas, mereka sudah siap untuk saat ini. Segera setelah mereka berada di tempat terbuka, anggota dari 3 divisi lainnya bergegas untuk membantu mereka. Dan banyak dari mereka dikelompokkan ke dalam formasi pertempuran seperti belalang divisi Bloodstream. Penggarap Naschen Sol, termasuk Master Godwin, Patriark Limitless, dan Patriark Song Clan, semua meraung dan berubah menjadi sinar cahaya yang pergi untuk bergabung dengan pertempuran Naschen Sol. Meskipun mereka semua terluka dalam berbagai cara, segera setelah mereka bergabung dengan pertempuran Naschen Sol menjadi seperti pertempuran inti emas. Dan disukai sekte penangkal sungai. Adapun pertempuran Gold Core, mereka menjadi lebih sepihak. Orang terakhir yang terbang keluar dari mulut leluhur darah adalah Bai Xiaochun, darah menyembur keluar dari mulutnya. Begitu dia terlihat, 8 kultivator dari divisi Stream Roh menembak ke arahnya.
Kedelapan ini bukan orang asing bagi Bai Xiaochun. Mereka adalah rekan senegaranya yang sama dengan siapa dia membentuk formasi mantra ke-9 dari Gunung Dausit. Tanpa ragu sedikit pun, mereka mendekati Bai Xiaochun, dan segera, cahaya formasi mantra muncul. Form up, Bai Xiaochun meraung. Seketika, cahaya naik di sekitar 9 dari mereka, menjadi raksasa setinggi 300 meter, yang melompat ke udara. Saat ia berlayar ke atas, tangan kanannya melesat keluar, dan pedang besar berwarna darah muncul. Pedang itu terbentuk dari ki darah para pembudidaya puncak tengah. Bai Xiaochun mengangkat pedang tinggi-tinggi ke udara dan kemudian menebasnya, lalu memotong langit di dekatnya menjadi 2 bagian. Gemuruh. Semuanya bergetar dengan liar, dan semua penonton benar-benar terguncang oleh persiapan dan kerja tim yang ditunjukkan oleh Sekte Penangkal Sungai. Itu terutama berlaku bagi audiens klan penggarap dan sekte yang lebih keil. Pikiran mereka benar-benar berputar, dan kulit kepala mereka kesemutan karena terkejut. Kekuatan dan tekad yang ditunjukkan oleh Sekte Penentang Sungai membuat mereka benar-benar terguncang ke jiwa mereka. Pertempuran antara leluhur darah dan Direskai Banyan adalah sesuatu yang tidak akan bisa dilupakan oleh siapapun seumur hidup mereka. Entah itu pertarungan itu, atau pertarungan dengan para pembudidaya Naschen Soul atau para ahli Gold Core, jelas bahwa Sky River Court memiliki kelemahan. Semua pembudidaya dari klan dan sekte dibiarkan terengah-engah, mata mereka bersinar dengan cahaya aneh.